Amerika atas Mas Grasberg. Maka, sebagai senator Republik penyokong Trump bersama pemilik Freeport yang juga pendana Donald Trump, yaitu Carl Icahn, seorang Yahudi Ortodok, menekan Gedung Putih untuk Trump melakukan aksi. Adakah operasi intelijen dilaksanakan untuk membangun instabilitas Papua? Betul, sejak pertengahan 2017 Amerika gerah dan mulailah melakukan instabilitas di Papua meningkat. Apakah Amerika yang bergerak? Atau geraknya Papua hanya karena konflik lokal, karena Indonesia di pemerintah pusatnya tidak bisa menghandle? Atau ada unsur asing? Lalu kenapa setiap Desember tanggal 2, di mana itu adalah Hari Bintang Kejora, gerakan Papua Merdeka itu, di 18 negara tahun kemarin naik bendera tersebut? Siapa yang mainkan? Amerika kah? Misalnya, penembakan dan pembunuhan pekerja BUMN dengan senjata baru. Siapa yang sokong? Ini belum pernah dituntaskan. Kenapa? Takut. Lalu, adakah hubungannya dengan 8 jam blackout di ibu kota? Adakah hubungannya dengan gudang senjata polisi yang terbakar? Adakah hubungannya dengan lone wolf atau teroris tunggal yang menyerang polisi? Adakah hubungannya dengan atribut FPI serang warga Papua yang besoknya ribuan orang di lapangan meneriakkan Papua Merdeka dan referendum? Kok panjang ya cerita Papua? Ada hubungannya atau sebuah peristiwa kebetulan yang beruntun? Atau ada apa lagi? Maaf ya, haruskah kita menggunakan kata maaf? Kayaknya jangan naif-naif banget melihat Papua sebagai konflik horizontal biasa. Bukan, sekali lagi, kata maaf tidak cukup. Maafnya kurang panjang. Bener deh, api dalam sekam itu selalu ada yang pasang. Kabut asap di Kalimantan dan Sumatera itu asli buatan manusia. Pasti ada yang masang. Masa teriak referendum gak ada yang ngajari? Ya ada lah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lihatlah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Indo-Pasifik, di mana US PACOM minus Cina yang Indonesia nggak setuju. Kita sok-sokan terlihat netral tapi miring ke Cina, sehingga kesannya kita memilih Cina daripada Amerika, bukan malah di tengah. Kesannya, ingat, referendum Timor Timur yang hanya dilahirkan dari pancingan konflik, lalu PBB datang dengan pasukan UNAMED dan referendum diadakan. Lepas itu Timor Timur. Ini mungkin yang parno saya saja. Papua dengan mudah di Timor Lestekan. Tapi bener deh, mengambil saham 51% Freeport itu keputusan bisnis yang bisa backfire, bisa merugikan kita kalau tidak paham sejarah. Sampai saat ini kita belum lihat untungnya apa store 4 billion dolar membeli saham Freeport, dan nanti masih tambah dana lagi untuk equity call untuk tambang dalam kira-kira 15 billion dolar, 250 triliun. Dari mana? Ngutang lagi. Sudah ngutang, ada kemungkinan Papua lepas lagi. Atas nasihat siapa sih ini semua? Nggak NKRI banget. Ayo benahi Papua dari dasar sampai geopolitik dunia. Duduk lagi dengan Amerika deh.